Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana, salah satu mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022, akan membahas mengenai 3 implementasi pembelajaran dalam UBD. Selamat menyimak. Tiga implementasi pembelajaran dalam UBD. Yang pertama adalah sumber belajar. Nah, sumber belajar yang digunakan di sini adalah buku teks. Pembelajaran menggunakan buku teks menurut Permendiknas nomor 11 tahun 2005. Buku teks menjadi acuan untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Nah, buku teks ini dijadikan sebagai buku pegangan oleh guru, di mana di sini fungsinya yaitu sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku teks digunakan untuk mengungkapkan, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah aktivitas pembelajaran. Di sini ada 2 aktivitas pembelajaran, yaitu aktivitas pembelajaran guru dan juga aktivitas pembelajaran siswa. Yang pertama adalah aktivitas pembelajaran guru. Menurut Ki Hajar Dewantara, tugas seorang guru adalah memberikan dukungan, motivasi, dan memfasilitasi kegiatan serta pengetahuan peserta didik. Tindakan guru adalah sebagai fasilitator. Guru harus menciptakan kegiatan konstruktivitas peserta didik, di mana di sini guru harus menekankan aktivitas yang berpihak pada peserta didik yang berupaya meningkatkan keterampilan abad 21 yang disebut dengan keterampilan 4C, yaitu communication, critical thinking, creative, dan collaboration. Peserta didik belajar dari pengalaman yang mereka lalui sendiri dan menghubungkan materi atau topik yang relevan. Yang kedua adalah aktivitas pembelajaran siswa. Nah, di sini kegiatan yang cocok dan sesuai dengan siswa yang kekinian adalah pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Nah, di sini peserta didik harus menemukan pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dialaminya dan dapat mengarahkan peserta didik untuk mampu menemukan permasalahan yang terjadi dan menemukan cara atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara mengimplementasikan keterampilan 4C sehingga hasil yang diperoleh lebih bermakna. Guru di sini harus bisa menyediakan aktivitas belajar yang dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk aktif mencari tahu pengetahuannya. Artinya di sini bahwa dalam pembelajaran siswa harus memperoleh atau mendapatkan kesempatan keaktifan belajar. Siswa tidak hanya duduk diam mendengarkan kemudian mengerjakan soal, tetapi lebih dari itu siswa harus mendapatkan kesempatan untuk belajar secara aktif. Yang ketiga adalah paradigma pembelajaran. Di sini ada 2 paradigma pembelajaran, yaitu pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing. Dalam pembelajaran langsung, di sini kegiatan belajar akan lebih efisien dan efektif. Peserta didik dapat memahami materi atau topik yang disampaikan. Pembelajaran langsung cenderung student center sehingga kegiatan pembelajaran lebih efisien.
Peserta didik secara maksimal terlibat langsung dalam mencari dan juga menemukan permasalahan yang mereka hadapi dan mencari solusi yang akan diselesaikan. Kemudian, untuk pembelajaran terbimbing di sini, peserta didik akan menumbuhkan beberapa bentuk pengalaman yang difasilitasi, dibantu hingga dibimbing untuk membangun pemahaman seperti menemukan konsep dan prinsip, koneksi, sistematik, konotasi, kehalusan ironi, simbolisme, abstrak, informasi berlawanan dengan intuisi, anomali, strategi, menggunakan repertuar dan penilaian. Sekian pemaparan saya mengenai 3 implementasi pembelajaran dalam UBD. Terima kasih.